Aku harus bergegas. Menurut laporan yang aku terima tadi, ada pembegalan di sekitar sini. Aku harus berhati-hati. Kehadiranku akan membuat para pembegal itu melarikan diri. Sebisa mungkin aku akan membuat kehadiranku tidak mereka ketahui. Aku akan diam-diam menyusup. Tapi kenapa suasananya sangat lengang? Kemana majikanmu anjing pintar? Rumah ini sudah kosong. Pertama-tama aku akan melakukan penyamaran. Lalu aku akan mengumpulkan bukti yang ada. Tubuh kecil ini sangat cocok untuk penyamaranku kali ini. Tapi bagaimana caranya untuk aku menyembunyikan sayapku? Sudahlah. Palingan begal itu akan menyangka aku setengah manusia dan setengah vampir. Bukti-bukti sudah kukumpulkan. Sekarang waktunya mencari keberadaan begal itu. Tadi Antonio meneleponku dan mengatakan bahwa ada begal di sekitar sini. Ada-ada saja. Habis penjahat, kali ini aku akan memburu begal. Lelahnya. Kapan aku akan beristirahat? Tidak, jangan mengeluh. Ini adalah kebaikan. Masyarakat pasti sudah diantisipasi sehingga tidak ada seorang pun yang berkeliaran di jalanan. Tapi di mana tepatnya keberadaan Antonio sekarang? Antonio menyebalkan. Dia hanya bisa memberiku perintah. Selalu seperti itu. Masa iya aku harus mengubur seluruh isi kota? Aku akan turun di sini. Tubuh kecil ini membuatku kesulitan untuk berlari. Lihat kaki-kaki kecil ini. Sungguh sangat tidak efisien. Jangan mengejekku anjing nakal. Ternyata tubuh ini sangat ringan dibawa oleh kedua sayapku. Lumayan. Setidaknya ada sisi positifnya. Itu seperti Sakura. Sakura, hei, di sini. Aku di bawahmu. Sakura, hei, lihat aku. Antonio, ini kamu? Sungguh kamu? Memang siapa lagi? Ini aku. Aku Antonio. Sudahlah, jangan tertawa. Aku mengambil wujud ini karena melakukan penyamaran, tahu? Kamu mungil sekali. Aku harus mencari bantuan. Gadis yang mirip denganku tadi pasti itu begal yang menyamar. Aku tidak akan diam saja melihat saudaraku dibunuh. Maafkan aku, Yuta. Tadi aku hanya bisa bersembunyi ketika kamu dibunuh oleh gadis yang mirip denganku. Sepertinya mereka bisa membantuku. Permisi kalian berdua, tolong aku. Saudaraku dibunuh oleh begal. Kumohon tolong aku. Begal itu menyamar menjadi aku sehingga saudaraku terperdaya dan terbunuh. Waktunya beraksi, Antonio. Mereka masih belum beranjak. Aku kira mereka mengikutiku di belakangku. Ternyata mereka hanya berdiam diri di tempatnya yang semula. Memangnya di mana saudaramu dibunuh? Lalu penampilannya bagaimana? Saudaraku dibunuh di kamar mandi. Kalau penampilannya aku tidak tahu karena begal itu menyamar menjadi diriku. Lalu kenapa kamu diam saja ketika melihat saudaramu dibunuh? Aku takut, jadinya aku hanya bisa bersembunyi di bawah meja. Sudahlah, jangan banyak tanya. Ayo Sakura, kita cepat ke sana. Jangan menyeretku seperti itu. Tubuh kecilmu membuatku kesusahan berjalan. Kalau begitu, aku akan menggendongmu. Tubuhmu terlalu kecil untuk menggendongku. Awas saja kalau kau menjatuhkan aku ya. Tubuhku saja yang mengecil. Kekuatanku masih sama besarnya. Kenapa kedengarannya sangat tidak mungkin? Aku akan menjatuhkanmu jika kau terus cerewet. Sudah, turunkan aku segera. Turunkan aku di ranjang itu. Sakura, cepetan. Kita harus bergegas. Kemana dia? Barusan masih ada. Padahal aku hanya meninggalkannya sebentar. Sakura, kau di mana? Ini sungguh tidak lucu. Antonio, aku ada di sini. Tangkap aku. Jangan loncat. Kamu ini sudah besar. Dikira kamu tidak berat apa? Berhentilah mengeluh. Kau mau membawaku kemana? Kita akan mencari begal itu ke pelosok-pelosok desa. Bukankah biasanya para penjahat suka sekali bersembunyi di tempat terpencil? Kau tunggulah di situ. Permisi, Pak. Apakah Anda tidak melihat orang mencurigakan masuk ke desa ini? Sudah seharian aku berjaga di sini. Belum pernah melihat orang yang mencurigakan. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih, Pak. Selamat bekerja kalau begitu. Kenapa polisi ini sangat mencurigakan? Dari tubuhnya aku bisa mencium bau darah yang pekat. Sakura, berhati-hatilah. Polisi ini sangat mencurigakan. Kau juga berhati-hatilah. Aku akan menjalankan misi menggunakan sapu terbangku. Dugaanku ternyata benar. Di dalam mobil ini banyak sekali organ tubuh manusia. Pasti polisi jaga itu adalah salah seorang komplotan begal yang menyamar. Bagaimana ini? Bannya kempes karena tertembak peluru. Gawat, mobil polisi ini tidak bisa kukendalikan. Gawat, aku tidak bisa mengendalikan mobil ini. Sedangkan polisi gadungan itu terus menembaki mobil ini. Wah, bagaimana ini? Nyawaku bisa melayang. Menyerahlah, turunlah sekarang juga dari mobil itu. Nyawamu sudah berada di tanganku. Keluarlah, menyerahlah, atau aku akan memaksamu. Kali ini kau tidak akan bisa lolos. Tidak. Loh, sekali. Kenapa aku tiba-tiba berada di sini? Loh, tunggu dulu. Bukankah ini gedung baru yang dibangun tepat di samping apartemenku? Ajaib. Kenapa aku bisa sampai di sini? Bangunan tinggi itu benar-benar apartemenku. Kenapa aku bisa pulang? Apakah ini di dalam dunia mimpi? Tidak, ini bukan mimpi. Apa yang aku alami benar-benar terjadi. Tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Kalau begitu, aku akan menyelidikinya. Meskipun gedung ini dibangun tepat di depan apartemenku, tapi aku tidak pernah masuk ke dalam gedung ini. Wah, gedungnya sangat besar. Aulanya pun sangat lebar. Aku akan terus masuk ke dalam. Siapa tahu aku menemukan sesuatu. Tempat seluas ini kenapa sepi sekali?
Kemana semua orang dan di mana penjaga? Keadaan ini membuatku semakin curiga. Pintu ini pasti mengarah ke dalam. Kamu siapa? Berani sekali kau masuk ke klan Raja Wali. Klan Raja Wali. Oh astaga, bukankah itu sebuah klan besar di mana semua jenis kejahatan bersarang? Kebetulan sekali. Aku memang dari dulu mencari kalian. Tidak kusangka, ternyata kalian bermarkas tepat di samping apartemenku. Untung saja kekuatanku telah kembali sehingga dengan mudah aku bisa mengalahkan kalian. Kita bunuh anak ini. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap dia. Kita akan menjadikannya sebagai persembahan untuk bos kita. Andai ada Sakura, aku pasti dengan mudah akan mengalahkan kalian. Kalian bodoh semua. Kita ini beramai-ramai sedangkan dia seorang diri. Kenapa sangat sulit untuk menangkapnya? Hei, kalian terlalu meremehkanku. Meskipun seorang diri, aku cukup mampu untuk menghajar kalian semua. Wah, kenapa polisi gadungan itu juga ada di sini? Rupanya polisi gadungan ini adalah salah seorang di antara mereka. Dunia sempit sekali. Bahkan seorang begal dan penjahat bisa juga menyamar menjadi polisi. Dari awal kau sudah membuatku kesal. Kali ini tidak akan kubiarkan kau lolos. Kau salah sasaran kawan. Yang kau pukul adalah rekanmu sendiri. Jangan harap kau lolos anak kecil. Kau akan mati di tanganku. Akan kupastikan organ dalammu terjual dengan mahal. Hahaha. Kau percaya diri sekali, Paman. Sayangnya, aku tidak akan mati semudah itu. Alih-alih kau berhasil menjual organ tubuhku, sebaliknya, aku akan menjebloskanmu dan anggotamu ke dalam penjara. Tangkap anak kecil itu, tapi jangan kalian bunuh. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Baik, bos. Oho, kabar terbaru. Jadi, selain kamu polisi gadungan, kamu juga bos dari para mafia ini. Ayo, tangkap aku kalau kalian bisa. Kalian ini beraninya cuma keroyokan, tapi nyali kalian sangat kecil. Kau harus mati. Orang sepertimu tidak pantas disebut ketua. Aku bos baru kalian. Tangkap anak itu. Wah, benar-benar dunia gelap. Segampang itu kalian mengganti dan membunuh bos kalian. Meskipun kalian pengecut karena berani keroyokan. Tapi aku suka. Kekuatanku mungkin terkuras banyak. Tapi ini sangat memacu adrenalinku. Hei anak kecil, ini bukan permainan. Bunuhnya saja yang ngomong. Kau ini leto sekali. Aku malas meladenimu. Lebih baik aku cari orang yang lebih kuat saja. Ternyata di sini kalian mengoperasi para korban untuk mengambil bagian dalamnya. Kalian sungguh keji dan biadab. Tidak usah banyak berkomentar. Kau pun akan merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Tidak semudah itu untuk membunuhku, Paman. Kenapa kau gesit sekali menghindar dari pedangku? Sudah kubilang, tidak semudah itu membunuhku. Kau hanya akan membuang-buang tenaga saja. Kamu ini terlalu banyak menguras emosiku. Kamu kira dirimu siapa sehingga berani mempermainkanku begini? Bos, aku akan membantumu menangkap anak kecil itu. Kau menggigit hidungku. Bagaimana? Apakah sakit? Begitu saja kau sudah berteriak kesakitan. Bagaimana nasibnya orang-orang yang kau begal? Mereka merasakan kesakitan jauh lebih hebat daripada kamu. Bos, tolong aku. Aku tidak bisa membebaskan diri. Bagaimana rasanya di sana? Bukankah menyenangkan? Berhentilah memoceh. Aku berjanji, ketika aku berhasil menangkap tubuh kecilmu ini, aku akan mengeluarkan organ dalammu dengan sangat menyakitkan. Wah, ucapanmu sungguh membuatku merinding. Tapi sayangnya aku tidak takut. Simpan saja ancamanmu ketika di penjara, oke?